Assalamualaikum. Gimana kabarnya kelas 12 IPA 1? Ya, sehat ya? Alhamdulillah ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mungkin alangkah baiknya kita akan berdoa. Boleh berdoa dipimpin oleh Noval? Silakan dipimpin untuk berdoa. Iya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, Bapak juga akan cek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yazid. Yazid, kenapa Yazid? Ada lagi yang sakit? Yazid aja ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Yazid bisa cepat beraktivitas seperti biasa ya, supaya bisa bergabung dengan kita untuk belajar lagi bersama ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, masih semangat? Bapak akan cek semangatnya biasa. Masih semangat? Yakin masih semangat? Masih ya. Coba kita pimpin sama teman ya dari kelas 12 IPA 1 untuk pimpin semangatnya. Sultan boleh Sultan? Sultan boleh dicoba dipimpin teman-temannya. Ayo semangat. Matematika saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes. Diulang. Biar lebih semangat lagi. Ayo, lebih semangat lagi. Ayo, semangat. Matematika Saya coba, saya bisa, saya cinta. yes. Ya, boleh tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat ya, meskipun hanya dengan slogan-slogan yang biasa kita gunakan di sehari-hari ya. Oke, untuk berikutnya, udah tahu mau belajar apa? Ya, matematika. Belajar apa kira-kira nih? Hah? Belajar simpangan baku dan varians. Pernah mendengar? Pernah. Kapan? Tadi ya. Oke, jadi materi hari ini kita akan belajar simpangan baku dan varians ya. Nah, apa itu simpangan baku? Nah, nanti dibahas ya. Apa itu varians juga nanti akan kita bahas bersama ya. Seperti itu. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan ya, di sini Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi dasar ya. Kompetensi dasarnya ya, jadi ini kalau untuk adanya masih sama ya dengan pertemuan kita yang sebelumnya, masih tentang statistika, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, ini kita masuk kategori penyebaran data. Jadi kalau pemusatan data itu untuk melihat data itu berpusat di mana, kan ada min, median, modus ya. Nah, itu masuk kategori ukuran pemusatan data karena datanya terpusat di min, median, dan modus. Ada ukuran letak data yang udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Itu untuk menentukan di mana kuartil, desil, dan persentil. Ya, kalau untuk penyebaran data itu ada simpangan rata-rata ya, ada jangkauan udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya, dalam materi tabel distribusi frekuensi juga udah dibahas ya. Nah, ada juga tentang penyebaran data itu ada simpangan baku dan varians ya, atau bahasa lainnya ada dikenal dengan istilah standar deviasi, itu simpangan baku ya. Varians atau bahasa Indonesia yang sering kita gunakan itu di buku-buku itu namanya ragam ya, ada ragam
ada yang varians, yaitu hanya istilah aja tapi untuk proses perhitungannya masih sama ya. Jadi di sini kita akan belajar ya tentang simpangan baku dan varians ya. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran ya memang di sini kita masih apa ya? Ya sesuai dengan indikator tadi yaitu menentukan simpangan baku. Jadi nanti kita akan biasa ya untuk kegiatannya akan berdiskusi berkelompok ya. Nanti di kelompok itu kita akan belajar menentukan simpangan baku dan varians dari data berkelompok gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa aspek penilaian yang akan Bapak gunakan. Ya, jadi mohon diperhatikan. Yang pertama itu penilaian sikap. Jadi Bapak akan melihat sikap kalian ya. Nah, untuk aspek penilaian sikap itu ya, nanti ada seperti misalkan aspek penilaian sikapnya bekerja sama gitu ya, atau misalkan jujur ya. Terus ada tanggung jawab dan disiplin. Jadi nanti ketika proses pembelajaran Bapak akan melihat aspek penilaian dari sikap juga ya. Ada pengetahuan, kalau pengetahuan nanti Bapak ambil dari tes evaluasi yang akan kita kerjakan nanti gitu ya. Kalau keterampilan dilihat dari proses diskusi gitu ya. Proses diskusi, terus proses menampilkan hasil yang sudah didiskusikan dengan teman-teman, bagaimana menjawab pertanyaan kelompok lain dan sebagainya ya. Itu untuk aspek penilaian. Jadi ada sikap, pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk tahapan pembelajaran atau proses pembelajaran seperti biasa, kita akan mengamati dulu ya permasalahan yang akan kita selesaikan hari ini. Untuk tema permasalahannya masih tetap ya sebenarnya ya tentang menentukan simpangan baku dari data yang sudah kita ketahui, yaitu tentang tinggi badan, berat badan dan ukuran sepatu yang sudah sering kita gunakan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi nanti kita akan mengamati dulu ya permasalahannya, lalu kita akan diskusi dan presentasi, lalu diakhiri dengan kuis seperti itu. Ada yang tanya kalau sampai sini? Cukup ya? Oke. Nah, sebelum dilanjutkan, di sini Bapak akan coba menguji lagi ya, mengulas apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kayak boleh disiapkan di buku aja. Bapak akan kasih waktu kurang lebih 5 menit ya. Silakan dicoba dulu ya, dicoba dulu. Oke. Ya. Oke, siap. Silakan disiapkan di buku. Untuk soal pretestnya atau tes kemampuan awalnya di sini coba yang masih ingat ya, tentukan rata-rata dari data berikut. Kalau yang kemarin tentang berat badan, berarti ngitung tentang berat badan. Kalau yang kemarin tentang tinggi badan, berarti tentang tinggi badan ya. Kalau ukuran sepatu, ukuran sepatu. Ya, boleh coba dulu silakan. Bapak kasih waktu kurang lebih 5 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan gimana cara menentukan rata-rata dari data berkelompok. Oke, silakan dicoba dulu. Nah, nanti kalau sudah disimpan dulu ya. Simpan dulu, nanti di akhir ada sesi upload untuk tugasnya. Jadi sekarang silakan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit.
Oke, boleh diingat-ingat lagi. Kalau ada buku, bolehlah sok sambil dicek gitu ya, gimana langkah-langkah menentukan rata-rata atau rataan hitung atau yang sering kita sebut dengan min ya dari data tersebut. Sok dicek lagi ya. Tadi perintahnya kalau yang mengerjakan berat badan berarti nanti mencari yang berat badan. Kalau yang misalkan mengerjakan tinggi badan berarti nanti mengerjakan tinggi badan, dan ukuran sepatu juga nanti mengerjakan yang ukuran sepatu ya. Masih ingat caranya? Masih. Kalau misalkan waktunya habis, nggak apa-apa, nanti disimpan aja ya. Oke, boleh disimpan dulu untuk tes yang tadi. Simpan dulu aja. Oke, simpan dulu aja ya. Nah, disimpan dulu, nanti Bapak akan cek ya. Jadi nanti di akhir ada link yang harus diisi. Nanti ada upload tugas ya. Nanti silakan di foto aja untuk yang tadi ya. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, di sini Bapak akan memberikan sedikit gambaran ya terkait kegunaan dari simpangan baku dan varians yang akan sering kita ketemukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, disimak dulu. Oke, di sini Bapak akan coba menayangkan video ya. Oke, apakah sudah tampil? Bentar. Ya, tolong disimak baik-baik ya. Didengarkan dulu aja. Halo Bu RT 2. Halo juga Pak RT 1. Bagaimana kondisi perekonomian di RT 1 Pak? Warga di RT saya kaya-kaya Bu, dari data jumlah kepemilikan sapi saja kalau saya hitung rata-ratanya 10. Sama dong Pak, di RT saya juga dari data kepemilikan sapi kalau saya hitung rata-ratanya ketemunya 10. Tapi kok saya lihat ada beberapa warga di RT Ibu yang tidak punya sapi, dari pekerjaannya saja sudah kelihatan sebagian besar warga di RT Ibu adalah karyawan swasta bukan peternak sapi. Tapi kalau saya hitung rata-ratanya 10 Pak. Tidak mungkin Bu, kenyataannya ada banyak warga Ibu yang tidak punya sapi. Saya sudah hitung sendiri Pak, rata-rata data kepemilikan sapinya 10. Bagaimana kalau kita hitung lagi bersama-sama data kepemilikan sapi di RT Ibu dan di RT saya? Oke, siapa takut? Oke, mari kita hitung sama-sama. Di data kepemilikan sapi 10 warga di RT saya, kita hitung dulu total atau jumlahnya, kemudian kita bagi dengan banyaknya data yaitu 10. Dari sini terlihat bahwa total sapi ada 100 sehingga rata-ratanya 100 dibagi 10 hasilnya 10, jadi benar bahwa rata-ratanya 10.
Ini adalah data kepemilikan sapi dari 10 warga RT saya. Kalau saya hitung total kepemilikan sapinya hasilnya 100, kemudian dibagi banyaknya warga 10 sehingga diperoleh rata-ratanya juga 10. Jadi benar kan Pak kalau saya mengatakan rata-rata dari data kepemilikan sapi di RT saya adalah 10? Iya benar Bu, kok bisa begitu ya, padahal kondisi realnya sangat berbeda dengan kondisi di RT saya, tapi rata-ratanya sama yaitu 10. Untuk membandingkan keadaan dari dua data, kita cukup hanya melihat nilai rata-ratanya saja. Tapi, kita juga harus melihat nilai simpangan bakunya. Simpangan baku adalah ukuran penyebaran skor atau nilai suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Sekarang coba kita lihat data dari kepemilikan sapi di RT 1 dan di RT 2. Kalau kita hitung simpangan bakunya atau standar deviasinya dari data di RT 1 proyek simpangan bakunya 3,3, sekarang di RT 2 ini terlihat bahwa itu rata-ratanya sama, tetapi simpangan bakunya sangatlah berbeda. Satu simpangan baku 3,3 sementara di 31, jaraknya sangat jauh. Kalau dari datanya juga kita bisa lihat bahwa di RT 1 semua orang ini memiliki sapi, maka nilai minimalnya atau orang yang paling sedikit sapinya itu memiliki. Tetapi di RT 2 ternyata 9 orang tidak memiliki sapi. Yang memiliki sapi dia hanya 1 orang, tapi dia memiliki sapi 100. Nah, keadaannya sangatlah berbeda ya, meskipun rata-ratanya sama. Dari sini kita bisa lihat bahwa semakin kecil simpangan baku, maka makin dekat nilai-nilai data pada rata-rata. Sebaliknya, semakin besar simpangan baku, maka semakin jauh nilai-nilai data dari rata-ratanya. Oke, gitu ya. Gimana, bisa dipahami? Bisa. Jadi ya, untuk penentuan ini ya, penentuan nilai itu tidak bisa dilihat hanya dari rata-ratanya aja ya. Ya, jadi meskipun tadi rata-ratanya sama berapa? 10 ya. Dari 10 orang warga punya rata-rata yang punya sapi 10. Ternyata setelah dilihat ke lapangan tidak semuanya punya sapi di RT berapa tadi, RT 2 gitu ya. Ya, meskipun rata-ratanya sama 10 tapi dilihat dari simpangan bakunya gitu ya. Jadi simpangan baku itu untuk melihat data seperti itu. Kalau semakin dekat apa tadi? Semakin kecil maka semakin dekat dengan rata-ratanya ya. Kalau simpangan bakunya besar berarti semakin jauh dengan rata-ratanya. Oke, itu ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ialah simpangan baku tapi terkait dengan data berkelompok ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya silakan kita akan berkelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan ya. Silakan sekarang pindah dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan kelompok 5. Silakan. Ayo silakan berpindah sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya.
Boleh dinyalakan komputernya. Boleh dinyalakan komputernya. Boleh dari satu kelompok maksimal 2 ya. Atau boleh mau bareng-bareng aja, mau satu komputer aja boleh. Atau Pak, ini kita supaya bisa, misalkannya mau dicoba juga boleh. Misalkan mau jadi 2 komputer juga boleh. Sok masuk. Oke. Sudah? Kalau sudah bergabung, boleh dibuka komputernya, boleh satu aja ya atau 2 lah maksimal satu kelompok. Ya. Oke. Kalau sudah, boleh dibuka Excel ya. Microsoft Excel atau ada beberapa komputer yang adanya WPS, pakai WPS nggak apa-apa. Spreadsheet ya boleh dibuka. Boleh dibuka Excel atau spreadsheet ya kalau WPS biasanya ya sok dibuka. Dibuka ya, klik blank ya atau new. Udah? Boleh dibuka. Kalau loading ditunggu ya, soalnya kadang memang agak lemot gitu ya. Coba Fajin yang geser tuh Fajin yang geser. Oke, Bapak juga akan membagikan LKPD ya per kelompok seperti biasa. Tuliskan dulu nama kelompoknya, anggotanya siapa aja. Ya, silakan dituliskan dulu anggotanya. Ini kelompok 4 ya, sama yang belakang ya. Ya. Tuliskan dulu nama anggotanya. Ini kelompok 5. Coba di komputer yang lain. Ya. Kalau ada Excel, ada WPS ya dibuka aja. Oke, kalau sudah dibuka Excelnya? Sudah. Oke, boleh difoto dulu ya atau diingat-ingat data ini. Boleh. Tadi kalau yang berat badan ingat datanya ya, angka-angkanya, yang tinggi badan diingat-ingat angka-angkanya. Yang ukuran sepatu juga diingat-ingat angkanya. Udah? Udah ya? Oke, kalau sudah, oke, bentar ya. Oke, kalau udah, oke, kelihatan nggak? Nah ya. Nah, kalau udah, silakan bikin menu seperti ini ya. Interval FIXI. Jadi ini menyesuaikan dengan di LKPD. Coba lihat di LKPD gerak sebentar. Coba cek di LKPD yang halaman ketiga. Ya, silakan bikin kolom seperti ini. Ada interval. Tadi kalau yang tinggi badan berarti datanya data tinggi badan, frekuensi orangnya berapa. Kalau yang berat badan tinggal ditulis lagi. Ya. Juga dengan yang ukuran sepatu silakan ditulis. Oke, jadi ini sesuai dengan yang di LKPD ya, si kolomnya. Nah, yang berikutnya, kalau XI apa XI? Nilai tengah. Nah, nilai tengah ya XI itu. Jadi untuk mencari rata-rata juga bisa menggunakan metode nilai tengah ya. Oke, XI nilai tengah. Kalau FIXI ini perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah. Nah, kalau di Excel ya, kalau di Excel itu kan dia tidak ada simbol X bar ya. Disimak dulu.
Kalau di Excel kan nggak ada simbol X bar, yang rata-rata yang X ada garis strip di atas, itu kan X bar. Simbol rata-rata karena nggak ada, tulis aja gini, X bar. Karena tidak ada kuadrat, ya, karena tidak ada kuadrat juga, boleh nanti dikasih tanda gitu ya. Itu artinya kuadrat ya. Tandanya pangkat, duanya kuadrat gitu. Tok, tulis dulu seperti itu menunya. Sesuai. Intervalnya sesuai dengan data kalian. Apakah berat badan, tinggi badan, atau ukuran sepatu. Banyak kelasnya juga sesuai dengan yang tadi. Sok, dibuat dulu menunya. Angka yang kalian. Ini mah Bapak contoh ya, angkanya menyesuaikan dengan kalian. Kalau tadi yang berat badan, berat badan. Kalau yang tinggi badan, tinggi badan. Kalau yang ukuran sepatu juga boleh ukuran sepatu. Sok, silakan diinput dulu datanya. Gimana bisa? Oh, cara nyatuin, nyatu. Oke, gimana cara ya pengen ada menggabung apa namanya teh selnya gitu ya? Bisa? Caranya gini ya, kalau misalkan kita pengen menggabung selnya, misalkan nih, kelas 12 IPA 1. Nah, itu kan over ya. Nah, boleh gini caranya, di blok, misalkan maunya sampai mana nih? Misalkan dari ujung sini sampai ujung sini. Ya, klik ini nih. March and Center. Diklik, nanti dia otomatis ke tengah. Misalkan ya. Berarti nanti kalian di blok aja sampai sini, baru diklik itu. Oke, sudah? Sudah diinput datanya? Oke, sok ada yang kesusahan? Hah? Kenapa? Oh, coba pindah atau pindah? Dua itu udah dicek sama Yang depan? yang depan belum. Sok coba pindah ke depan aja. Iya, sok di apa? Mau diapain? Ini gabungin gitu ya. Iya, tadi di ini dulu. Nah, ini. Ini. Nah, sekarang saya masuk frame, Dok. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa? Masuk. Minta kursi. Oke. Hah? Apa, Pak? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Itu lihat di LKPD. XI min X bar pangkat 2. Jangan dulu dikerjain ya. Tulis dulu, jangan dulu dikerjain. Tulis dulu soalnya, jangan dikerjain, kerjanya bareng-bareng. Tulis dulu soalnya. Udah ditulis. Jangan dulu dikerjain ya. Buku guys. Nggak apa-apa. Kalau misalkan mau diem di kelas. Oh, nggak apa-apa, Bapak mah. Nggak apa-apa. Sok aja bisa mau ke kelas mah atau mau nggak apa-apa. Sok. Nggak apa-apa. Sholat ya. Ya sok sholat aja, Ustaz istirahat aja. Nggak apa-apa, sok. Nggak apa-apa. Daripada sakit. Nah. Sok, tulis dulu soalnya ya. Nanti kita sambung lagi ya. Tulis dulu soalnya. Udah ditulis soalnya.
Bisa? Sok, tulis dulu. Sok. Yuk, geser yuk. Geser. Yuk, geser yuk. Oh, ke belakang. Maksimal dekat itu sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Sok. Udah sarapan belum? Udah? Dava di mana kelompoknya, Dava? Nggak apa-apa. Ya tuh kecil. Ini gedein, tinggal gedein atau di zoom. Ini maksudnya ini apa kecilnya biar cepat. Tinggal digeser aja. Emang bisa? Bisa. Udah? Sudah? Sudah ditulis soalnya belum? Belum. Bisa? Bisa Pak udah. Nah, angkanya udah dimasukin intervalnya? Belum Pak angkanya. Sok masukin angkanya. Itunya gitu ya? Iya Pak udah. Nilai FI. Enggak, itu untuk kan nanti ada 2, 41 sampai 50. Harusnya ini ada 2 nih. Tapi nggak apa-apa sih, mau gitu juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu juga. Mau gitu juga. Bisa aja. Nah, gini aja. Gimana, udah? Kayak minimal sampai FI aja dulu. Udah? Nah. Kayak bisa dilanjutkan? Bisa ya? Sok. Sampai FI aja dulu. Minimal sampai sini nulisnya. Udah ya? Nah. Oke, kalau udah, sambil disimak ke depan, dilihat. Oke, kemarin kita N-nya berapa jumlah orangnya? 30 ya. Boleh di sini diklik ya. Lihat yang contoh Bapak, diklik jumlah ya. Frekuensinya jumlahkan. Klik di sini. Lihat dulu ya, sama dengan sum, ketik sum sampai keluar rumus gini, klik 2 kali. Gitu ya, sampai gini. Tinggal kita blok. Set, enter. Sok. Jumlahnya harus 30 frekuensinya. Sum. Ini di jumlah. Nggak usah. Nah ininya. Di bawahnya aja. Yang ini ya, Pak? Nah, klik 2 kali, tekan 2 kali. Nah, baru di drag enter. Sok. Udah? Sum. Sama dengan sum. Klik 2 kali sumnya. Diklik rumusnya. Ya. Klik 2 kali. Nah, baru di blok FI-nya. Nah, enter. Mana? Oke. Nah. Coba ulangi. Sama dengan. Nah, klik. Oh. Enter. Udah ya? Gimana? Lainnya jadi tadi tuh gimana Pak, udah gini? Ya di blok dari 3. Nah, terbalik. Sama dengan dulu baru rumus. Itu sama dengan dulu. Jadi sumnya bukan ditulis sama kita. Diklik yang sum, diklik sama dengan klik sum. Nah, klik 2 kali rumusnya. Baru di blok yang tadi. Enter. Udah ya? Oke. Udah. Nanti boleh di bold ya. Boleh ditebalkan. Ini untuk membedakan bahwa dia adalah jumlahnya. Ya, diulang ya.
Jadi ketika ingin memasukkan rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Nih, sama dengan, ingat ya, sama dengan dulu. Klik rumusnya 2 kali, baru kita blok angkanya. Gitu ya. Ya, silakan dicoba. Oke. Udah semuanya ditulis? Tadi udah sampai sini ya? Oke, sekarang menentukan XI atau nilai tengah. Gimana menentukan nilai tengah? Gimana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti gimana penggunaannya? Berarti di short di situ ya? So, gimana kira-kira? Sama dengan batas bawah. Nah, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Kan itu antara jumlah sama bagi dia tidak sederajat ya operasinya ya. Berarti kita harus pakai tanda kurung dulu untuk yang penjumlahannya, gitu ya. Jadi kurung buka, diklik batas bawahnya, ya, ditambah batas atas, kurung tutup. Nah, untuk baginya pakai garis miring, ya, dibagi 2, gitu. Sok. Udah? Kalau udah, klik enter. Oke. Oke. Sok, silakan dicoba. Kalau sudah, ini dipilih ya. Nah, sebelum di drag ya, disimak dulu. Sebelum di drag, pastikan simbolnya udah simbol tambah ya. Simbol tambah. Tarik ke bawah. Nah, gitu. Sok, silakan dicoba. Sok, dicoba. Yang mana? Kesini. Yang mana itu tuh? Kenapa pakai sam? Enggak apa, tadi nyobain kayak yang buat Di mana? Oh, kalian mah begini ya ininya ya. Nah, makanya kata bapak teh dipisah tadi teh, soalnya gimana nantinya? Iya. Iya di 2 kolomnya sok diedit dulu. Soalnya susah nanti ngejumlahinnya. Bisa? Garis miring bagi 2. Ya. Sok di drag ke bawah. Keren. Sok, bisa. Sok di dragnya ke bawah sampai kelas terakhir. Kenapa diklik lagi? Nggak usah ditarik aja gini, dipilih. Sok di drag. Ini itunya tandanya nggak diklik lagi. Diklik dulu yang tadi. Nah, ke pojok kanan bawah. Nah, sampai tanda plus terus geser. Gimana, Cing? Yang pakai itu atau jangan? Sok dipilih. Nah. Gitu. Kenapa dari tadi nggak gitu ya? Jangan lebay. Sok. Dikira bapaknya kesut ya. Gimana, bisa? So, gimana itu XI? X barnya mana? X bar rata-rata. Tulis dulu rata-ratanya. Iya, enggak bikin dulu rata-ratanya gimana misalnya rata-rata. Nanti sok. Gimana bisa kelompok 4? So, gimana? Nah, itu di bold, jumlahnya di bold. Nah, so, ditulis di bawah jumlah rata-rata, diketik.
Ya. Hmm? Biar semuanya ke bawah. Ini pegang, ya, diklik dulu. Klik. Ini nih. Oh, si ininya. Sampai tanda bawah, tanda plus. Nah, gitu. Oh, gini. Heeh. Udah, kelompok 1 udah. Kelompok 1 udah sampai situ, kelompok 2 udah. Masih mengerjakan. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah ya. Oke. Selanjutnya, di LKPD itu ada sebenarnya ya panduannya, rumusnya apa aja. Sekarang kita, disimak dulu. Sekarang kita akan menentukan FI kali XI ya. Berarti frekuensi banyaknya orang dikali sama XI. Gitu ya nilai tengahnya. Nah, ini gampang ya, tinggal diklik aja. Ingat ya, pokoknya kalau menggunakan Excel, mau menjumlahkan, mau apa, mau masukin diawali dengan tanda sama dengan ya. Sama dengan FI, klik FI-nya. Ya. Oke, untuk perkalian menggunakan simbol bintang ya. Diklik bintang, klik SI-nya, enter. Gitu, ya. Terus kayak tadi, kalau pengen, kan ini pengen tinggal dihitung ya, supaya tinggal di drag ya. Diklik dulu sampai simbolnya jadi simbol tambah gini ya. Sampai simbolnya jadi simbol tambah baru bisa di drag ke bawah. Nah, oke, sok dicoba untuk kenapa? Kan ini udah ya Kak ya, kayak gini. Nah terus kalau misalnya buat ke XI-nya, sama gininya gimana? Ini dihapus aja. Apa nih? Ini dua. Gimana? Si interval garis itu dihapus jadi interval di tengah di antara. Intervalnya. Oh, ini diklik. Diklik ya. Ini. Kok nggak bisa? Ini nggak ada. Nah, ini. Nggak bisa. Nah, ya. Taruh. Ini apa ini? Apa ya? Coba buat baru aja. Nggak usah. Udah nggak apa-apa, kita juga lah. Nggak apa-apa. Udah nggak ngaruh ke perhitungan. Ininya, apa sih nilai tengahnya? Nah, tadi gimana? Sama dengan ini. Kurung buka. So, diklik. 151 ditambah 154. Diklik, bukan ditulis, diklik. Nah, Aku sulit Pak. Ini di minus Pak, di plus ya? ya saya nggak apa-apa. Kita ulangi lagi. Sama dengan Kok ini hilang? satu, maaf ya. Back. Control Z. Nggak bisa. Coba dicoba dulu. Sama aja kan? Terus itu untuk. Ya, taruh. Sama dengan ini. Sok ditambah, coba. Tadi kalau ini kehapus Pak. Itu sengaja pakai gini-gini. Dari sananya Pak. Oh gitu. Nah, apa ya? Kurung buka. Coba dulu. Dah, nggak apa-apa gitu. Tok, gimana yang lain? Udah? Kelompok 1 udah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 udah ya? Oke, sekarang udah disimak dulu ke depan.
Nah ya. Nah, sekarang kita akan menentukan rata-rata dulu. Caranya gimana? Kan rumus rata-rata itu jumlah perkalian antara FI XI dibagi dengan banyaknya orang ya. Berarti kita jumlahkan dulu. Ya, biasa pakai apa tadi? Sum ya. Klik, drag, enter. Ya, itu. Di bold ya, ditebalkan. Terus sekarang tulis di sini. Rata. Ya, di sini ya. Sini aja rata-ratanya. Sama dengan ini dibagi ini. Gitu ya, contohnya. Gitu. Oh. Gimana? Disimak. Diulang ya. Lihat tuh. Udah ya. Ini udah sampai sini. Menjumlahkan FI udah. Nah, ini sama dengan jumlah FI kali XI dibagi garis miring jumlah frekuensi. Enter. Nah, supaya dia 2 angka di belakang koma, ya, supaya 2 angka di belakang koma, lihat dulu, diklik angkanya, ya, diklik angkanya, klik kanan, pilih format cell, sok, format cell dulu, klik. Udah? Sampai tampilannya seperti ini. Sudah? Pilih number. Sudah? Pilih number. Pilih desimal. Ini ya, pilih angka 2. Pilih angka 2, berarti kita akan menggunakan sampai 2 angka di belakang koma. Gitu. Oke, udah. Gitu ya. Sok dicoba dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Rata-ratanya. Udah? Oke. Klik decimal place. 2, angka 2, pilih angka 2. Oke. Ya. Kelompok 3 sudah? Nah, kelompok 4 gimana kelompok 4? Kelompok 3 udah? Udah? Itu udah bisa ngisi sendiri kuadratnya pakai apa? Udah pakai itu? Sip. Ya, sip. Udah ya. Kelompok 5 sudah kelompok 5? Kelompok 5 sudah? Dah. Oke. Kalau sudah, nah sekarang lihat dulu ke depan semuanya. Kita akan ngisi XI min X bar. X bar itu ini ya. Nilai rata-rata ini, gitu ya. X bar itu yang ini simbolnya, ya. Nah, itu simbol X bar ya, simbol rata-rata. Cuman karena nggak ada simbol itu di Excel, jadi kita tulis manual aja. Ya, XI min X bar. Berarti, lihat dulu, jumlah tiap-tiap XI ini, ya di sini Bapak dicontohin ini, yang Bapak mah ada 5 ya, ada 5 kelas. Ini dikurangi ini dikurangi ini, dan seterusnya kita kuadratkan. Nah, caranya gimana? Nah, lihat dulu, di sini sama dengan XI, pilih XI-nya, dikurang biasa ya, X bar. Nah, ini X bar-nya kan rata-rata, klik. Nah, selanjutnya, tadi dulu belum beres. Oh, lupa. Di awalnya pakai tanda kurung dulu ya, kurung buka, XI, dikurang X bar. Nah, ini yang penting ya. Lihat di panduan itu ada tombol F4. Apa gunanya tombol F4 di LKPD? Biar apa? Untuk mengunci. Jadi gini, karena yang saya disimak dulu. Karena yang nilai XI itu dia berpindah-pindah. Ini D3, D4 dan sampai D7 ya. Sedangkan rata-ratanya kan dia tetap di sini cuma 1 angka. Sedangkan yang lain ada 5 angka. Supaya ngunci datanya itu, caranya si rata-ratanya kita kunci. Di sini di Bapak itu rata-rata itu di C9 ya. C9 yang warna merah kita kunci dengan tombol, kalau di laptop pakai Fn, kalau di komputer bisa langsung F4.
Klik F4 sampai ada tanda dolar gitu tuh. Tanda dolar. Ya, tanda dolar. Coba sama nggak? Sama nggak? Hmm? Rata-rata ini bagi ini bagi ini. Dibagi garis miring. Garis klik yang Oh itu. Ya, ininya di bold gerak ditebelin. Keren tuh yang mana lah sama yang mana baginya. Nah, gitu. Tahu itu pilih dua angka belakang koma. Bisa? Udah sampai ada tanda dolar? Udah? Bisa? Udah. Ya. Kalau udah, belum beres ya. Kurung tutup. Kurung tutup. Sekarang kita akan pakai pangkat. Nah, simbol pangkat itu yang kayak itu ya. Ini ya kayak apa? Ya kayak mata ya apa? Gitulah ya. Nah, simbol pangkat itu pakai itu ya. Pangkat. Karena kita pangkat 2, kuadrat tulis angka 2. Kalau pangkat 3 ya angka 3 dan seterusnya. Tinggal enter. Hop. Tinggal dikeluarin Pak atau satu-satu? Udah. Ya tinggal di drag aja. Gak usah satu-satu. Gak usah satu-satu, langsung di drag aja. Bisa? Oke, bisa ya. Jadi pagar. Kok jadi pagar? Sama dengan dulu ulang. Sama dengan kurung buka. Dikurang. Kunci. Ya. Nah, kurung tutup. Kurung tutup pangkat. Nah, ya. Kenapa? Oh, coba geser itunya, si F-nya. Nih, si F-nya coba gedein. Masih tetap. Coba ulangi lagi. Sama dengan, ada yang salah berarti. Kunci. Kurung. Pangkat 2. Kayaknya di sebelumnya ada salah perhitungan deh. Apa ya? XI-nya benar, XI-nya coba X-nya klik. Udah benar kata. X-barnya coba X-barnya. Coba diulangi lagi aja itunya. Ini enggak dari sini dari FI coba. Sok itu dari itu coba diulangi hitungnya gimana, bisa ada yang rumusnya yang rusak. FI bintang coba drag lagi, diulang drag lagi coba. Enggak sok di tadi. Udah enter. Coba ini di drag ulang. Klik dulu, drag ulang coba. Ya itu drag lagi coba diulang. Enggak, ini di tanda plus. Tadi ke bawah kayak tadi. Nah, itu tuh sampai tanda plus. Nah, coba klik dulu. Enggak, udah sok diklik. Enter. Itu diklik angka itu. Pilih yang bawah ini tah. Drag ke bawah, enggak di drag ke bawah, ditarik. Sok lepas. Udah benar ya? Apa ya? Bentar ya. Yang kelompok lain bisa? Kelompok 2 udah? Siapa? Nanti aja nggak apa-apa. Nggak bisa Pak. Udah nyobain nggak dikunci juga tetap sama aja. Kenapa ya? Harusnya mah bisa sih. FI ini bener kan? Coba di sini dulu, di tempat lain. Aku dicoba di situ. Tuh. Berarti bikin lagi aja. Sok aja. Ngapus. Hapus aja. Itu enggak gini. Ini di copy ke sini. Ini si ini
Oh iya, nggak tahu di situ. F-nya bermasalah. Nanti kalau ini apa-apa di sini aja nggak apa-apa lah. Sok dipilih 2 angka belakang koma. Udah semua ya? Udah semua? Dah. Oke. Nah, kalau sudah di drag dulu, udah ya, di drag. Kalau sudah, silakan di drag. Oke, sekarang pengisian kolom FI kali XI. Kira-kira yang mana? Kira-kira ini kali sok diisi. Dah. Sok diisi. Bisa ya? Oke, lihat ke depan. Hai, lihat ke depan. Ini FI dikali ya pakai bintang. XI min X bar kuadrat, ini diklik yang ini, enter ya. Seperti biasa kita akan sebenarnya kalau komanya makin banyak dia makin akurat ya. Cuman di sini kita pakai 2 angka belakang koma aja. Ya, tinggal di drag lagi. Nah, kita butuh jumlah dari FI kali XI sama dengan sum lagi. Ya, diklik. Nah, ini 2496 hasilnya yang Bapak. Gitu ya. Jadi sok dicoba sampai step ini dulu. Udah? Kalau sudah, oke, sekarang lihat di LKPD. Mohon maaf, lihat dulu LKPD-nya. Nah, di LKPD ini simpangan baku sama varian itu kayak apa ya? Dua hal yang saling berkaitan. Jadi kalau udah ketemu simpangan bakunya bisa cari variannya. Kalau ketemu variannya bisa cari simpangan bakunya gitu ya. Saling berkaitan. Di sini untuk pengerjaannya mau varian dulu boleh, mau simpangan baku dulu boleh. Kalau mau simpangan baku dulu pakai akar, rumusnya akar ya. Jadi kalau kita mencari simpangan baku, akar dari ini ya FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi sama sigma FI berarti jumlah orang. Gitu ya. Misalkan kita cari simpangan baku dulu. Berarti tulis di bawahnya SB ya, simpangan baku sama dengan. Nah, ini kita pakai simpangan baku dulu ya, yang dicari ya akar. Nah, kalau akar itu pakai rumus SQRT. SQRT. Ya, diklik. Itu artinya akar ya. Akar, klik. Hasil ini dibagi jumlah orang atau frekuensi. Nah, itu. Ya. Udah ya? Oke. Udah ketemu simpangan bakunya udah? SQRT jumlah sigma FI min X bar kuadrat dibagi FI. Sudah? Udah. Nggak apa-apa beda, ini kan Bapak beda soal. Oh, ya berarti ada yang salah. Dah? SQRT diulang ya. Yang masih bingung lihat dulu, Bapak ulang dulu. Oke, diulang ya. Sama dengan SQRT itu maksudnya adalah akar. Diklik rumusnya. Ini ya hasil FI dikali XI min X bar kuadrat dibagi jumlah orang. Di sini Bapak mah yang Bapak 26 ya. Enter. Nah, itu hasilnya. Sudah ya? Sudah Bapak. Kalau yang soal Bapak simpangan bakunya 9,80. Nah, sekarang ingin mencari varians. Varians itu adalah kuadrat dari simpangan baku. Ya tinggal dikuadratin. Gitu. Caranya gimana? Ya tinggal pakai simbol kuadrat.
Ya, tulis varians sama dengan ini dikuadratin pangkat 2. Gitu. Bisa ya? Akar 2 atau kuadrat 2? Pangkat 2. Pangkatnya pakai simbol yang ini nih. Ini pangkat 2. Sudah? Sudah ya? Bisa? Oke, sekarang dibalik ya. Kita coba carinya dibalik. Kalau tadi simpangan baku dulu varian, sekarang varians dulu simpangan baku. Misalkan ya. Kita coba nih. Berarti gimana kira-kira? Berarti ini mah sama dengan ini ya, dibagi ini. Gitu ya kalau varians. Tuh. Sama ya? Oke. Kalau ini berarti sama dengan akar ya? Akar dari ini. Gitu. Tinggal dibulatkan aja. Ya. Hasilnya sama aja. Intinya simpangan baku sama varian itu dua hal yang saling berkaitan gitu ya. Tadi apa? Varians itu adalah kuadrat dari simpangan baku, atau dengan kata lain simpangan baku adalah akar dari variansnya gitu. Masa? Presentasi? Yang belum. Oke, sudah ya? Yang SB. Yang SB. SKRT benar. Itu, ya itu. Terus di Dibagi garis miring, dibagi banyaknya orang mana? 30. Apa enter? 2 angka belakang koma. Sudah ya? Oke, sudah? Ada yang bawa plastis nggak? Ada yang bawa plastis nggak? Nggak ada ya? Ya? Sok. Oke, sudah semua? Sudah? Kalau sudah, di save as ya. Save as. Di save ya. Pilih di dokumen. Tulis misalkan data, misalkan ya. Data berat badan kelas 12 IPA 1 misalkan ya. Kelompok 2 misalkan. Siapa aja tulis namanya. Misalkan gitu ya. 12 kalau IPA 1 kelompok 2, tulis siapa aja anggotanya. Salah satu aja. Mau dua-duanya nggak apa-apa. Oke. Oke. Sekarang kita presentasi dulu. Yang belum kelompok berapa kemarin? Kelompok 1, 2 udah. 3, 4, 5 ya? Ya, supaya adil lagi kita pakai biasa ya. Supaya adil. Iya, kelompok 2 sama kelompok 3 sampai kelompok 5 kan yang belum? 3, 4, 5. Gimana ngirimnya ya?
Oh, bawa persis nggak? Hah, nggak ada. Kirim ke WA. Oh, sok atuh. Atau di email. Sok, coba connect internet. Sebentar ya. Kita undi dulu supaya jelas ya. Kita undi dulu. Ya, sambil menyiapkan, yang lain boleh sambil diisi LKPD-nya sesuai dengan isian yang sudah dikerjakan di Excel. Nih, sok, silakan sambil dikerjakan di LKPD. Tinggal nyalin aja, ya. Oke, kita pilih ya. Oke, yang jadi penampil antara kelompok 3 sampai kelompok 5. Sekarang tanggal berapa? 8, absen 8, Farid. Farid di ke depan dulu. Farid yang milih. Farid yang milih di sini. Biasa 2 kelompok aja ya. Enggak, pemilihin dulu. Sok. Yang chat doang. Sok. Ya, sok. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Di situ aja lah, bisa pakai ini kan HDMI. Ada HDMI-nya enggak? Ada HDMI? Oh, ada nih, ada bentar. Nih, ini punya Bapak ini. Sok, disiapkan kelompok 5. Tok. Sini aja ya. Mati. Dah. So, kelompok 5, silakan ke depan dulu. Sok. Udah, ini kelompok 3 aja. Ya, soalnya ini kabelnya nggak nyampe kalau apa? Di sini kan di sana ya? Ya, langsung pakai info. Oke, boleh perkenalan dulu. Sok. Ya, yang lain disimak. Ntar dulu. Di LKPD halaman terakhir itu ada tanggapan seperti biasa. Kalau ada yang mau ditanggapi terhadap hasil dari kelompok 5, apalagi kalau temanya sama. Temanya apa? Tinggi badan. Ya. Berarti kelompok 2 ya? 2. Kelompok 2 betul? Ya, betul ya. Stop. Dimulai ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan Siapa aja hasil anggotanya? kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu, mulai dari sebelah kiri. Saya Salwa Salsabila. Saya Rifah Karyana Putri. Saya Fatia. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, jadi data yang kita dapat itu tinggi badan ya. Ini datanya udah ditulis. Jadi intervalnya itu dari 151 sampai 154 gitu bacanya. Pokoknya jadi datanya tuh 151 sampai 154 dan seterusnya. Terus udah diketahui juga frekuensi dari datanya bisa dilihat. Nah, terus
Yang pertama kita bakal lakuin yaitu nentuin nilai tengahnya atau XI. Caranya dari datanya, contohnya yang pertama ya, 151 ditambah 154 dibagi 2. Nah, jadi nilai tengahnya itu. Ke bawahnya juga sama. Tuh. Gimana cara cari ke bawahnya? Cara cari ke bawahnya bisa langsung diblok aja nih, nanti di ujung pencet dulu kotaknya, habis kayak gitu di ujung ada tanda plus, nanti sampai muncul tanda plus terus diblok ke bawah, nanti semuanya bakal ngikutin. Ya, ditarik ya. Ya, ditarik. Terus selanjutnya buat tabel yang frekuensi dikali nilai tengah atau FI dikali XI. Nah, Kepencet. sama dengan ya. Jadi buat nyari rumus yang FI dikali XI itu rumusnya sama dengan, terus nanti dikurung dulu. Dikurung dulu ya, Pak. Ya. Dikurung buka, habis kayak gitu dipencet yang FI-nya, terus karena dikali jadinya kita pakai simbol bintang, terus dipencet lagi yang XI-nya, kurung tutup, nanti tinggal enter. Bisa juga nggak dikurung tutup, nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja. Nah, kalau misalnya satu ini udah ketemu, biar mempercepat tuh bisa kita langsung kayak yang tadi yang sebelumnya FI, di ujung kotaknya sampai ada tanda plus, tinggal ditarik ke bawah, nanti semuanya bakal otomatis jumlahnya gitu. Ya. Nah, terus Sekarang menentukan rata-rata, gimana menentukan rata-rata? yang XI ya, Bapak? Ya, rata-rata sama dengan gimana cara mencari Oh, rata-rata? rata-rata ini. Jumlahnya. Jumlah FIXI, penjumlahan FIXI yang 4859. FIXI nanti dibagi sama yang FI. Gitu. Iya, berapa FI-nya? 30. 30. Iya. Cara jumlahin yang FIXI-nya pakai yang sum. Ya. Tadi pakai sama dengan sum, terus di blok, nanti tinggal di enter, langsung ada jumlahnya. Ya, Terus terus buat nentuin rata-ratanya pakai sama aja, Pak. itu 4859 dibagi sama Sama yang 30. Iya. Tinggal diklik aja yang FIXI-nya yang jumlahnya ini, terus karena dibagi jadi Pakai garis miring, terus 30, nanti hasilnya langsung ada. Dah, Terus langsung aja ke simpangan bakunya. Gimana cara mencari simpangan baku? cara mencari simpangan baku ini ya. Oh ya. Jadi sama dengan, terus SQRT, terus diklik yang Jumlah dari FI dikali XI min X bar kuadrat ya. Terus dibaginya sama FI lagi 30. Ya, ya. Terus. Terus. Nah, itu buat simpangan baku. Kalau buat variansnya, karena rumus dari varians sendiri itu simpangan baku kuadrat, jadi tinggal dikuadratin aja sih simpangan bakunya pakai yang simbol yang ini nih, yang Ya, itu. ya. Terus pangkat 2, nanti hasilnya yang ini. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan dari kelompok 5? Oh, ini satu lagi, Pak. Kan kalau misalnya kita jumlahin rata-ratanya atau yang kayak semuanya yang ada komanya kayak gitu kan banyak ya. Jadi bisa kita jadiin si komanya itu cuma 2, tinggal diklik kanan, nanti ada form cell, terus format cell. Nanti pilih yang number, terus desimalnya diubah jadi 2. Iya. Jadi biar angka di belakang komanya cuma 2. Iya. Gitu. Oke. Boleh ditanggapi, barangkali ada yang mau menanggapi dari kelompok lain, atau Pak kenapa jawabannya beda padahal saya sama. Kelompok 2 sama kan temanya? Sama semua? Wow. Ada lagi yang lain mau menanggapi nggak? Misalkan mau nanya itu dari mana dapetin, misalkan ada yang mau menanggapi? Dari mana cara menentukan apa, misalkan XI min X barnya atau gimana, ada nggak? Yang ini ditanyakan. Atau cukup jelas? Cukup jelas aja? Yakin ya?
Yakin? Oke, kalau cukup jelas, boleh kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh? Kembali ke tempatnya. Kasih ya. Oke, terakhir untuk penampil berikutnya. Atau cukup satu aja mungkin ya? Ya, kayaknya cukup satu aja karena mungkin kita menggunakan Excel ya. Kemungkinan galatnya kayaknya sedikit ya, atau kemungkinan bedanya kayaknya sedikit karena kita menggunakan bantuan Excel ya, beda dengan perhitungan secara langsung. Gitu ya. Oke. Untuk tahapan selanjutnya. Untuk tahapan selanjutnya, di sini Bapak akan sedikit memberikan penguatan materi ya. Kalau udah jangan lupa yang tadi di-save dulu. Udah disimpan di dokumen. Udah jangan lupa di-save, dikasih nama kelompoknya ya. Anggotanya siapa aja ditulis. Cabut ya. Hah? Bisa beneran? Sok di-save dulu. Di sini Bapak akan ngasih sedikit penguatan materi ya. Jadi apa yang sudah disampaikan teman-teman kalian udah benar ya. Ini Bapak ambil dari kasus yang tadi bahwa kita tidak bisa melihat hanya dari rata-ratanya aja, gitu ya. Meskipun di sini tadi kan kasusnya ini rata-ratanya 10 ya. Dari 100 gitu ya. Jumlahnya 100 dibagi banyaknya orang 10, tapi dilihat simpangan bakunya yang mana gitu. Kalau simpangan bakunya semakin kecil berarti dia mendekati dengan rata-ratanya gitu ya, seperti kasus yang tadi gitu. Oke ya. Jadi ya semakin kecil nilai simpangan baku maka dia semakin mendekati dengan nilai rata-ratanya ya. Semakin besar nilai simpangannya berarti nanti dia semakin besar atau semakin jauh nilai tersebut dengan rata-ratanya gitu ya. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya, ini contoh ya. Sebenarnya di bahan ajar udah Bapak share ya. Itu ada juga sebenarnya di bahan ajar yang sudah disiapkan ada juga. Oke. Kita akan kuis dulu ya. Boleh sekarang dikumpulkan LKPD-nya. Ya, dikumpulkan dulu LKPD-nya. Silakan kembali ke tempat asalnya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Satu kelompok lagi nih. LKPD-nya siapa yang belum? Oke, apakah di depan kalian sudah ada komputer? Ada, bisa digunakan? Bisa ya? Ada. Ya nggak apa-apa lah. Hei. Jangan dibuka yang lain. Udah nggak apa-apa. Kayak gini aja lah karena kita terbatas oleh komputernya ya. Boleh satu komputer 2 orang lah. Anggaplah misalkan nggak apa-apa sok. Jadi kayak kelompok kecil lagi aja. Sok pindah-pindah. Kemana ke sini boleh. Atau ke sini boleh tah? Jangan dulu buka yang lain ya. Boleh. Dengan teman yang di sebelahnya.
Boleh dengan teman yang di sebelahnya jadi satu tim aja. Jadi kita kayak bikin kelompok kecil ya. Ada teman nggak? Hah? Udah gini aja. 1, 1, 2, 3. Ini 1, 1, 1 ya. Ya, udah berpasang-pasang kan? Ini berapa bertiga aja. Oke, siap ya? Silakan. Pilih satu aja, pilih satu komputer aja yang dikerjakan bareng-bareng. Ini datanya, tentukan simpangan bakunya dengan cara yang tadi. Dengan Excel tadi. Waktunya 8 menit cukup ya? Cukup, 8 menit ya. Masih satu tim. Satu tim. Siap ya? Bisa, pindah aja. Stay, hey. Geser. Ini mau nggak punya komputer kasihan. Siap ya? Waktunya 8 menit. Dimulai dari sekarang. Waktunya 8 menit. Ini bisa dipakai? Coba ini geser ini. Pindah aja ke sini. Cok, itu geser ke sana. Coba kursi ke sini. Sebisanya aja ya. Sebisanya aja. Oke, silakan dikerjakan dengan langkah-langkah yang tadi. Sok, ikutin aja contohnya. Sok, dikerjakan. Oke, sedikit. Hai, sambil disimak. Nanti, Pak, ini gimana? Kan kalau di Excel itu koma, sedangkan kita pakai akar di sini ya opsinya. Nggak apa-apa, boleh pakai kalkulator. Sok, boleh pakai kalkulator. Pilih nih, misalkan nih yang A ya, 6 kali akar 3. Tulis akar 3 dulu berapa? Akar 3 itu adalah 1,73 bla 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 kali dengan 6. Ya, di sini jawabannya adalah 10,39. Jadi nanti pilih opsi yang paling mendekati ya angkanya. Itu, pilih opsi yang paling mendekati dengan yang kalian temukan di Excel. Coba dulu. Beres gak beres, dikerjakan dulu aja ya. Beda. Caranya sama. Xi sama dengan kurung buka dulu. Itu interval 41 tambah 50 tambah 50, klik 50-nya. Kurung tutup bagi 2. Kurung tutup garis miring 2. Oke. Ingat lagi ya tadi kolom apa aja yang dibutuhkannya ya.
Ingat-ingat lagi tadi step-stepnya seperti apa? Partai di Apa-apa? bahasa yang mana? X bar T itu rata-rata min. Nah, coba dulu aja. Nah, apanya yang salah? Nah, itu. Ya. So, pilih. Lihat di itu opsi mana yang akar, kelihatan jawabannya? Yang A 6 akar 3, yang B 7 akar 2, yang C 4 akar 6, yang D akar 91, yang E akar 86. Ini angkanya beberapa opsi mendekati ya. Sok, lu apa? 26 teh berapa program? Enggak, yang A 6 akar 3, berarti akar 3-nya berapa? Di kalkulator akar 3 0,7 kali 6. Sok. Nah, jauh kan? Berarti bukan. Cari opsi yang lain. Kalau dari yang XI barang itu dari mana sih ini? Ya itu X ini. Ya itu. Kunci, dikunci. Oh iya, boleh. Kunci. Oke, beres gak beres di ini ya. Pak ini beres apa? Menteh ini bagi ini. Ya, betul. Cek 4 akar 6 teh 9,7. Oke, IPA 1. Dah? Nggak apa-apa, sebisanya aja. Terus sampai sini. Dah? Udah? Udah nggak apa-apa. Oke, IPA 1. Sudah? Karena waktunya sudah habis, nggak apa-apa. Sebisanya aja, di-save aja di dokumen. Kasih nama siapa aja. Dah. Waktunya sudah habis. Silakan di-save ulang. Di-save as ya, simpan di dokumen. Simpan di dokumen siapa namanya. Sudah. Shh, jangan tahu ribut. Hai, sudah. Udah? Udah, sebisanya aja. Oke, kalau sudah. Oke, sudah di-save. Oke, kalau sudah boleh dimatikan aja komputernya. Dimatikan. Udah ya, waktunya sudah habis. Silakan kembali ke posisi awal. Oke, kita sudah di akhir kegiatan. Hey. Kita sudah di akhir kegiatan. Kita akan coba simpulkan ya untuk materi yang sudah dipelajari hari ini. Boleh oleh rekan kita ya, siapa ya? Oleh Evan. Coba oleh Evan dijelaskan. Jadi hari ini kita belajar tentang Taruh. Coba disampaikan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita udah belajar tentang simpangan baku sama varians atau ragam. Kalau simpangan baku tersendiri yaitu ukuran penyebaran data terhadap rata-rata. Jadi kalau misalnya simpangan bakunya semakin kecil berarti semakin mendekati rata-rata. Ya. Kalau simpangan bakunya besar berarti jauh dari rata-rata. Ya. Terus kalau varian itu adalah bentuk kuadrat dari simpangan baku. Ya, oke. Betul ya? Boleh tepuk tangan untuk Evan. Kita refleksikan ya. Menurut Evan, mungkin di sini diwakili oleh Evan, apa yang sudah
Evan rasakan untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah mudah memahami tentang apa? Yang pertama menyenangkan banget soalnya kayak jarang-jarang gitu main di laptop pakai Oh Excel gitu gini. ya. Terus? Terus yang kedua menarik juga soalnya baru pertama kali belajar Excel kayak gini. Oh gitu. Ya, boleh tepuk tangan dulu. Oke. Terima kasih Evan ya. Oke, terima kasih untuk Evan. Kita tes semangat dulu ya. Kita sudah di akhir kegiatan. Ya, oleh Sultan lagi. Iya. Oke, yang semangat ya, yang semangat. Semangat banget nih. Ya. Ayo semangat, semangat. Matematika, saya coba, saya bisa, saya cinta. Yes, yes, yes. Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan menjadi bekal ilmu pengetahuan buat kita nanti. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kemungkinan kita akan belajar, disimak dulu. Kemungkinan, sudah dimatikan komputernya. Kemungkinan kita akan belajar menelaah soal-soal analisis terkait dengan statistika. Ya, jadi nanti kita menelaah permasalahan ya dari soal-soal statistika, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Oke, kita akhiri dulu dengan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Naufal. Silakan Naufal, dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Oke. Siap. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 12 IPA 1. Silakan untuk dipersiapkan pelajaran selanjutnya.